Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak atau Ibu, Ibu Dekan Fakultas Teknik Industri Universitas Mataun Anwar, Ibu Susilawati, Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana, Pak Mawardi Amin, Bapak Eden Gunawan sebagai PII Cabang Banten ya, dan Ibu Rika Rahmawati PII di Serang. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang workshop membangun rumah tahan gempa. Sebetulnya ada 5 hal ini yang akan disampaikan, yaitu tentang bagaimana gempa bumi itu bisa terjadi, bagaimana kemudian mitigasinya, lalu potensi gempa bumi di Jawa dan di Banten khususnya, lalu bagaimana prinsip-prinsip bangunan tahan gempa, lalu terakhir adalah konstruksi rumah tahan gempa. Tapi karena waktunya yang terbatas, mungkin nomor 1, 2, dan 3 kita akan dengan cepat saja, tidak akan terlalu detail, tapi nanti kalau materi ini dibagikan, masing-masing peserta yang hadir, saya kira dapat melihat materi yang lebih lengkap ya daripada yang disampaikan. Baik, yang pertama adalah bagaimana terjadinya gempa bumi. Saya kira kita sudah sama-sama tahu bahwa tanah yang kita injak yang keras itu sebenarnya di bawahnya ada yang lebih lunak, yang seperti lebih seperti ke arah fluida begitu ketimbang yang kita injak. Jadi kalau diibaratkan itu seperti kerupuk di atas bubur. Kira-kira yang kita injak itu adalah kerupuknya, yang di bawahnya yang lebih cair itu adalah buburnya. Nah, karena kemudian ada panas dari inti bumi, jadi kemudian bubur itu selalu bergerak. Nah, karena dia bergerak, buburnya membawa serta kerupuknya yang di atasnya. Nah, tapi pergerakan itu tidak selalu mulus. Kadang-kadang dia bertemu satu dengan yang lain dan saling mengunci. Dan karena saling mengunci itu, kemudian terjadi penumpukan energi. Dan penumpukan energi itu suatu saat dilepas menjadi gempa bumi yang kita rasakan atau kita sering rasakan, terutama di daerah Banten ya. Nah, itu sebenarnya adalah teori plat tektonik. Dan teori plat tektonik ini kalau seluruh dunia ini situasinya plat tektonik, Indonesia ada di tengah, dan memang Indonesia itu adalah pertemuan dari 4 plat tektonik di dunia, yaitu Filipina, Pasifik, Australian Plate, dan Eurasian Plate. Jadi 4 itu bertemu di Indonesia, dan itulah sebabnya kenapa kawasan Indonesia itu menjadi sangat rawan terhadap gempa. Dan itu juga sebabnya kenapa kemudian Indonesia dilewati mempunyai banyak gunung berapi dan menjadi bagian dari Ring of Fire yang merupakan lingkar dari Pasifik. Nah, ini adalah 3 jenis gerakan dari lempeng, ada yang saling mendekat, saling menjauh, dan saling bergeser. Dan di seluruh dunia kira-kira situasinya seperti ini. Jadi kalau di Indonesia itu yang Indo-Australia ini, itu menyusup di bawah lempeng Eurasia. Sebentar. Ya, jadi yang di sini ini itu terjadi Indo-Australia di bawah posisi dari lempeng Eurasia. Di tempat-tempat lain juga seperti itu. Oke, nah kemudian dari catatan yang dilakukan kelihatan bahwa inilah pusat-pusat gempa, yang merah, yang kuning. Merah menunjukkan gempanya dangkal, kuning makin dalam. Dan kelihatan bahwa merah dan kuning, titik-titik merah dan kuning ini yang merupakan pusat gempa, itu tempatnya itu mengikuti batas-batas lempeng. Jadi
batas-batas lempeng itulah yang daerah-daerah rawan gempa. Indonesia ada di sebelah kiri, dan ini kelihatan bahwa hampir seluruhnya itu ditutupi oleh titik-titik merah dan kuning. Yang agak bebas sebenarnya hanyalah Sumatera bagian timur dan Kalimantan. Itu pun Kalimantan Timur pun masih ada rawan terhadap gempa meskipun tidak parah ya. Dan ini mungkin lebih mendalamnya, kelihatan sekali lagi bahwa daerah yang relatif bebas gempa itu adalah pantai timur Sumatera, Bangka Belitung, sebagainya situ. Kemudian ada sedikit utara Jawa, kemudian Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, ya. Kalimantan Timur masih ada, tapi Sulawesi, Maluku, dan Papua, Nusa Tenggara, Bali, dan sebagainya itu hampir seluruhnya tertutup oleh titik-titik merah dan kuning. Nah, Barat Sumatera ini yang paling parah, sering kita lihat, tapi kita mungkin skip saja ini karena tidak terlalu terkait dengan kita. Hanya ingin menunjukkan saja bahwa memang pergerakan itu cukup rawan. Jadi kalau di sebelah Barat Sumatera itu pergerakannya adalah 7 cm per tahun. Kalau yang di Maluku itu bisa 11, bisa 12. Ya. Jadi, dan di situ terjadi penunjaman yang kompleks di situ ya. Jadi terjadi juga perputaran karena banyaknya lempeng yang bertemu di kawasan Maluku dan Papua. Nah, ini situasi yang kita hadapi di Indonesia. Kita lihat bahwa pulau-pulau besar di Indonesia itu mempunyai juga, selain yang tadi itu, yang tumbukan lempeng, dia juga punya sesar aktif. Ya. Jadi ini adalah gambar sesar aktif yang ada di masing pulau. Dan sesar aktif itu melihat sekarang cenderung meningkat ya. Kalau tahun 2010 kita hanya mengenal 53 sesar aktif, tahun 2017 itu kita meningkat hampir 6 kali lipat, yaitu sekitar hampir 300 buah sesar aktif di seluruh Indonesia. Ini kurang lebih sama dengan gambar yang tadi, jadi kita skip saja ini. Nah, lalu berdasarkan itu, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan adanya percepatan tanah sebagai pegangan ya dalam membangun bangunan di Indonesia supaya dia tahan gempa. Bervariasi tentu saja mengikuti tadi titik-titik yang ini ya, titik-titik ini. Jadi kalau dia sedikit titik-titiknya berarti nanti percepatan tanah yang harus didesain, diperhitungkan dalam menghitung bangunan itu juga semakin kecil ya. Nah ini jadi dia antara 0 sampai 0,05 G sampai di atas 2 G. Ya, G adalah kecepatan gravitasi 9,81 cm per detik kuadrat. Nah kemudian bagi kedua kita masuk ke mitigasi bencana. Ini sebenarnya berlaku tidak hanya untuk gempa tapi untuk semua bencana. Ya. Nah, dalam terminologi bencana itu kita kenal istilah bahaya dan kita kenal istilah bencana. Ini harus dibedakan. Kalau bahaya itu ada di mana-mana dan tidak bisa kita cegah. Ya. Jadi bahwa Indonesia itu gempa itu adalah bahaya sebetulnya, ya bukan bencana gempa tapi bahaya. Nah, kalau gempanya itu terjadi dan menimpa masyarakat itu orang-orang yang tinggal di kawasan Indonesia, nah itu baru bencana. Ya. Nah, tentu saja bencana ini bisa membawa kerugian, bisa membuat orang meninggal, tapi bisa juga tidak. Ya. Nah, yang harus kita lakukan, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bahaya, karena bahaya itu ada selalu di situ. Indonesia itu memang rawan gempa, tapi kita bisa mengupayakan supaya bahaya itu tidak menjadi bencana. Jadi panah ini kita putus.
Bahaya tidak konversi dirinya menjadi bencana. Nah, salah satu yang bisa menghambat untuk agar bahaya itu tidak menjadi bencana itu adalah dengan pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan tentang bahaya, karakteristik bahaya, sifat-sifat bahaya, dan sifat-sifat bencana gempa, kita bisa menghentikan supaya bahaya itu tidak menjadi bencana. Nah, apa yang kita lakukan pada hari ini itu sebenarnya adalah berusaha untuk mempelajari lebih lanjut, mendapatkan pengetahuan tentang apa itu bahaya gempa dan apa itu gempa. Dengan demikian kita harapkan supaya bahaya itu tidak menjadi bencana. Nah, sebagai contoh, atau mungkin saya tidak ada waktu ya, tapi kalau kita tinggal di jalan yang besar, ya, tinggal di pinggir jalan yang besar, kita biasanya mengingatkan anak kita atau adik-adik kita yang masih kecil itu supaya jangan main di pinggir jalan. Kenapa tidak boleh main di pinggir jalan? Karena di pinggir jalan itu bahaya, bukan bencana. Ya. Nah, kenapa kok yang diberitahu anak-anak kita atau adik-adik kita yang masih kecil? Karena mereka itulah yang rawan terhadap bahaya ini. Ya, mereka lah yang tidak punya pengetahuan. Itu kira-kira konsepnya seperti itu. Nah, tentu saja tidak hanya tidak paham karakteristik bencana saja yang bisa menyebabkan bahaya itu berubah menjadi bencana, tapi juga ada pemacuan peradaban. Ya, kita ingin hidup enak, maka kita akan lebih rawan terhadap bencana. Ya, kalau dulu kita kemana-mana jalan kaki, itu kita tidak punya risiko tabrakan di jalan ya. Tapi karena kita ingin cepat dari Jakarta mau ke Banten, mau ke Pandeglang, itu pengennya cepat gitu dalam waktu 2 jam sudah harus sampai gitu, maka kita pakai mobil. Dan karena kita pakai mobil, maka kemudian kita rawan terhadap bencana. Ya. Nah, ini secara umum seperti itu. Atau informasi yang kurang ya. Informasi yang kurang atau tidak ada peringatan dini. Nah, untuk mengatasi informasi yang kurang itulah acara ini diselenggarakan. Kemudian tidak mampu, ya, tidak mampu. Jadi kalau misalnya orang tinggal di pinggiran sungai dan diberitahu bahwa dia harus pindah dari situ karena di situ sering banjir, tapi dia tidak bisa melakukan itu ya, karena tidak mampu pindah, maka di situ bahaya menjadi bencana. Ini adalah definisi bahaya, nanti bisa dilihat lebih lanjut mungkin ya sendiri ya, karena ini bersifat umum. Ini saya tunjukkan saja pembagian bahaya menurut BNPB. Di sini ada epidemi yang sekarang sedang berlangsung ya. Kemudian ada juga yang perlu kita sadari, nanti kita akan terapkan ini di masalah gempa, yaitu masalah bahaya, kerentanan, dan risiko. Jadi ada bahaya yang memang selalu ada di situ. Misalnya besarnya adalah seperti besar kotak kotak merah ini ya, kotak merah ini. Kemudian ada yang namanya kerentanan. Kerentanan yang berupa lingkaran atau lingkaran lonjong kuning ini. Ya. Nah, ini yang dimaksud rentan adalah tadi itu, misalnya anak kita yang kecil, adik-adik kita, orang tua, ya, itu semua adalah dimasukkan dalam kerentanan. Nah, hasil gabungan antara bahaya dan kerentanan itulah yang disebut dengan resiko. Jadi yang berwarna jingga, paduan antara merah dan kuning, itulah resiko. Nah, kita seperti tadi sudah dikatakan, bahaya itu tidak bisa kita apa-apakan. Dia akan selalu seperti itu. Ya, besarnya juga seperti itu. Yang kita bisa kurangi itu adalah kerentanan. Jadi kalau kerentanan itu kita kurangi, kita dorong dia supaya lebih kecil, nah menjadi kemudian lingkaran oval tadi lebih kecil, sehingga resiko itu menjadi lebih kecil. Jadi ini yang akan kita usahakan. Bagaimana supaya kerentanan itu mengecil, sehingga meskipun kita hidup di wilayah yang banyak gempa, ya, tapi korban ya itu bisa
perkecil dan kerugian karena gempa itu bisa kita kurangi. Nah, inilah jenis-jenis kerentanan, nanti silakan dibaca saja karena kita harus segera masuk ke materi yaitu tentang rumah tahan gempa. Nah, ada satu hal yang perlu juga kita garis bawahi adalah bahwa kita itu selalu ingin dari posisi melarat, ya, dari posisi miskin itu menjadi posisi makmur. Macam-macam yang kita lakukan, ya. Misalnya kita pakai teknologi informasi dan komunikasi, kita pakai teknologi hankam dan sebagainya ini. Paling tidak ada 6, bisa kita tambahi, ya. Itu adalah untuk mengubah kemelaratan menjadi kemakmuran. Tetapi jangan lupa dari arus utama mengubah kemelaratan dan kemakmuran selalu ada arus balik, ya, yang kembali akan mengubah kemakmuran itu menjadi kemelaratan. Dan itulah yang disebut dengan bencana. Nanti kita akan lihat contohnya ya dalam masalah gempa. Bagaimana usaha kita untuk lebih makmur itu membawa bencana sebenarnya kalau kita tidak hati-hati. Oke, ini bencana gempa di dunia, saya kira ini nanti bisa dibaca. Kemudian ini juga adalah perbandingan dampak gempa bumi dengan bencana lainnya. Bencana gempa bumi termasuk bencana yang tiba-tiba, ya, quick set kalau orang kampus bilangnya itu quick set. Jadi bencana yang tidak ada apa-apa tiba-tiba terjadi. Jadi dia memang tidak memberikan tanda-tanda. Nah, dibandingkan dengan slow onset, ya, yang pelan-pelan. Pelan-pelan itu misalnya banjir. Meskipun banjir ada juga yang tiba-tiba, ya, banjir bandang. Tapi banjir biasanya didahului dengan hujan yang deras. Dari situ kita sudah, oh ini bakal banjir ini. Nah, gitu. Kalau gempa tidak bisa begitu. Oh ini bakal gempa, nggak bisa. Ya. Jadi, nah karena itulah gempa bumi itu umumnya mematikan. Ya. Sebenarnya yang mematikan bukan gempa bumi, ya, tapi yang mematikan itu adalah gedung yang runtuh karena gempa bumi. Ya, gempa earthquake never kills, but the buildings do, itu kata orang-orang, ya. Jadi gempa tidak pernah membunuh, yang membunuh adalah gedung-gedung. Oke. Ini adalah fenomena alam gempa ini, jadi sangat potensial mengakibatkan kerugian besar, tidak dapat dicegah, kejadian ini tidak bisa diperkirakan, kapan, di mana, dan besarnya berapa. Di mananya sih bisa sebetulnya secara kasar, ya. Jadi kita bisa mengharapkan lah, oh tidak mungkin lah gempa di Kalimantan, ya. Kecil kemungkinan. Gempa di Jakarta juga mild, ya, menengah dibandingkan dengan misalnya di Pandeglang, gitu. Ya. Kalau tentang tempatnya itu secara kasar bisa, tapi tidak secara detail. Misalnya suatu daerah terkena gempa, itu ada kampung-kampung tertentu yang ada rumah-rumah tertentu yang tidak apa-apa gitu, ada rumah-rumah tertentu yang rusak parah. Jadi ada potensi prediksi, saya kira itu juga bisa dibaca kemudian, ya. Nah, bagaimana strateginya nanti kita lihat juga. Ini nanti kita lewat saja. Nah, kemudian gempa itu yang parah adalah dia ada bencana ikutannya. Ya. Bencana ikutannya bisa berupa tsunami, bisa berupa longsor, bisa berupa likuifaksi. Nah, kalau di negara-negara yang maju, negara-negara bukan di Indonesia, gempa itu umumnya diikuti dengan kebakaran, kemudian kecelakaan transportasi, ya. Dan karena itu menjadi sangat penting untuk dilakukan upaya-upaya mitigasinya. Mitigasi adalah pengurangan dampak. Nah, kita kemudian kenalan dengan terminologi ini, bangunan tahan gempa dan tsunami, ya. Meskipun ini agak susah, bagaimana bangunan bisa tahan gempa, tapi juga tahan tsunami, ini agak susah. Tapi sedang diupayakan, ya. Ini ada contoh-contoh gambar, silakan nanti dilihat. Nah, kita lihat potensi gempa di Jawa dan di Banten, ringkas saja. Ini adalah sekitar ada 31, ya, patahan yang mengancam di keseluruhan Pulau Jawa dengan berbagai macam magnitude, ya, dan kecepatan pergeseran dari patahan-patahan tersebut. Kalau kita lihat lebih
detail untuk Banten ini yang kita punyai ya. Jadi macam-macam ini yang mengancam dari sesar di daerah Banten ya. Jadi daerah Banten itu tidak hanya dari subduksi di Samudra Hindia yang mengancam, tapi juga ada sesar-sesar semacam ini. Nah, kemudian kita lihat prinsipnya. Ya, kita masuk ke materi utama sekarang, prinsip dasar bangunan tahan gempa. Nah, gempa itu menimbulkan percepatan tanah. Ya. Dan semua benda yang memiliki massa, gempa akan menimbulkan gaya. Nah, karena efek lecut, tentu saja semakin tinggi bendanya, posisi yang kita, lokasi kita di struktur itu, maka semakin besar pula gaya gempa yang dialami. Ya. Nah, kalau tidak bisa menahan ini gempanya, maka bangunan akan rusak. Yang kedua, ya, bahwa untuk menahan gaya, struktur ya itu akan berubah bentuk, ya, akan berubah bentuk. Dan perubahan bentuk inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan. Ya. Kalau tadinya kotak seperti ini, ya, dia akan berubah menjadi jajaran genjang pada saat terjadinya gempa. Jadi itulah sebabnya kenapa kerusakan itu banyak terjadi di sudut-sudut, ya, karena memang sudut-sudut itulah yang mengalami perubahan bentuknya. Nah, kemudian prinsip dasarnya itu adalah sebenarnya hanya ada 3 ini. Ya. Yang pertama kita harus ingat hukum Newton bahwa F itu sama dengan MA. Jadi gaya itu selalu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Jadi gaya gempa itu tergantung dari massa bangunan dan percepatan tanah di bawah bangunan. Ya. Nah, jadi prinsip membangun rumah tahan gempa itu cuman ada 2. 2 itu yang satu dibagi 2, jadi ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah memperkecil massa, M-nya dikecilin, atau memperkecil percepatan. Ya. Percepatan yang masuk ke bangunan yang diperkecil, bukan percepatan gempanya, karena percepatan gempanya kita tidak bisa apa-apa ya. Gempa memberikan percepatan begitu saja ya, tapi yang masuk ke bangunan itu bisa kita atur ya, supaya bisa makin kecil. Kemudian yang kedua atau yang ketiga kalau di daftar ini ya, itu adalah mengusahakan agar seluruh bagian bangunan itu bergerak bersama. Ini persis seperti kalau kita pakai sabuk pengaman di mobil ya. Jadi kalau nanti tabrakan, kita itu akan bergetar atau bergerak bersama dengan mobil. Kalau mobilnya berhenti, kita berhenti. Kalau mobilnya bergerak, kita bergerak. Kalau mobilnya ke kiri, kita ke kiri. Kalau terjadi tabrakan ya. Kalau ke kanan, ke kanan. Jangan sampai mobilnya berhenti, kita masih jalan terus. Ya, akibatnya kita menabrak kaca. Ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya yang mematikan. Ya. Nah, kita akan menyinggung 1A dan 1B, tapi hanya sekilas, karena bukan lingkup dari pertemuan kita kali ini. Yang akan kita lihat banyak, itu adalah yang nomor 2, ya, yang mengusahakan agar seluruh bagian bangunan bergerak bersama. Nah, bagaimana memperkecil massa bangunan? Nah, massa bangunan tentu saja, kalau kita bandingkan rumah tembok yang ada di kiri ini, ya, dengan rumah kayu yang ada di kanan, tentu saja rumah tembok ini lebih berat karena itu massanya lebih besar dan karena itu lebih rawan gempa ya dibandingkan dengan yang ringan yang rumah kayu ini ya. Nah, tapi itu tadi ya, kalau rumah kayu ini dianggap mewakili sesuatu yang kuno begitu dan ini dianggap sebagai sesuatu yang modern dan kita ingin selalu lebih enak ya, hidup tadinya di rumah kayu, kita ingin lebih enak tinggal di rumah tembok gitu, karena di kayu ini semua apa yang terjadi di dalam kedengaran dari luar, kalau tembok tidak ya. Nah, jadi kita ingin mengubah sini dari melarat di bawah di sebelah kanan ini menjadi lebih makmur di sebelah kiri. Tapi kita harus ingat bahwa yang namanya perubahan dari kemelaratan ke kemakmuran itu selalu membawa bencana ya, tadi sudah kita singgung. Atau kemungkinan kedua,
dalam memperkecil massa bangunan itu adalah menggunakan beton ringan kalau tetap mau pakai gedung atau rumah tembok ya. Nah, ini sebagai perbandingan saja di bawah sini bahwa kalau kita pakai beton normal, gaya geser bawahnya itu 14,62 ton untuk bangunan seperti ini ya, bangunan seperti ini. Nah, kalau kita pakai beton mutu tinggi dia menjadi 12,75. Kalau beton ringan 13,81, kalau beton ringan kinerja tinggi dia menjadi 12,29. Jadi terjadi penurunan besaran gaya geser di bawah ya, di sini. Gaya geser dasar itu yang maksud adalah gaya geser di daerah sini ya, di daerah pertemuan pondasi dengan struktur atas. Ya, itu memang kemudian menjadi lebih rendah. Ya. Nah, karena lebih rendah, tentu saja menjadi lebih mudah untuk kita tangani. Ya. Nah, yang kedua adalah dengan memperkecil percepatan yang masuk ke bangunan. Ya. Nah, ini bisa menggunakan peredam. Ya, peredamnya bisa berupa base isolation seperti ini, atau juga ini juga base isolation. Kemudian ada juga bentuk piston dan damper seperti ini ya. Nah, nanti kita akan mengenal istilah fixed base building dan isolated building. Saya kira kita buat yang ingin mendalami kita akan lebih bisa berdiskusi soal ini. Nah, tetapi secara kasar inilah perbedaan antara gedung yang dengan base isolation dan yang tanpa base isolation. Seperti terlihat di sini yang tadi sudah kita singgung bahwa di sini terjadi berubah. Di sebelah kiri yang tanpa base isolation, tanpa isolasi dasar, ini terjadi perubahan bentuk, bentuknya tadi yang kotak menjadi jajaran kenjang. Kalau di sebelah kanan, perubahan bentuk itu diambil seluruhnya oleh base isolation yang ada di bawah ini ya. Sehingga di atas ini tetap kotak. Ya. Nah, ini tentu saja akan sangat berarti ya untuk bangunan-bangunan penting. Jadi misalnya kalau kita punya rumah sakit misalnya, kalau di sini ya, kalau ini sama-sama rumah sakit, kalau di sini tidak mungkin ya kita pakai di atas ini untuk ruang operasi ya, karena begitu kalau ada operasi terjadi gempa tidak mungkin ya, semua peralatan di situ bisa berhenti ya, ventilator bisa berhenti, suplai oksigen bisa macet dan sebagainya ya pada sini. Tapi kalau di sini operasi bisa langsung, bisa tetap berjalan ya, karena getaran itu hampir boleh dikata tidak begitu terasa ya. Jadi ini ibarat ini naik mobil mewah, ini naik mobil ya apa ya, boleh sebut merek ya, misalnya Bajaj ya, beda getarannya. Dan memang mobil mewah dengan mobil Bajaj itu kan beda sekali ya. Jadi memang betul bahwa bangunan tahan gempa itu relatif lebih mahal daripada bangunan biasa ya, karena keamanannya tinggi. Apa-apa yang keamanan tinggi selalu lebih mahal. Meskipun nanti kita akan lihat bagaimana mensiasati harganya. Ya. Oke, nah lalu kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu bagaimana agar bangunan itu menyatu ya. Prinsip berikutnya adalah kalau ingin bangunan tahan gempa adalah bagaimana membuatnya menjadi menyatu antara seluruh komponen bangunan. Nah, saya mungkin meskipun waktunya tidak banyak, tapi saya ingin menunjukkan video, saya kira, bahwa ini adalah fasilitas yang Indonesia tidak punya, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa punya ya. Indonesia negara gempa, tapi fasilitas meja getar yang sebesar ini itu tidak kita punya. Ini fasilitas yang dipunyai oleh Jepang yang juga negara gempa ya, negara penuh dengan gempa. Jadi di sini di atas meja getar, ini meja getarnya besar ini, meja getarnya besar sekali ini. Di atas meja getar ini didirikan dua buah bangunan, dua buah rumah. Nah, sebelah kiri yang kelihatan batanya ini adalah tidak tahan gempa. Sedangkan yang kanan ini adalah sudah menggunakan kaedah-kaedah tahan gempa. Ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini, jadi dinding ketemu dinding tidak ada kolomnya ya. Begitu juga dengan adanya bukaan-bukaan seperti ini ya. Pintu, jendela dan sebagainya itu tidak ada
tidak ada penguatnya ya. Kemudian di sini ditaruh boneka manusia di sini ya. Kemudian kedua bangunan ini digetarkan. Bentar, ini harusnya jalan. Saya tidak tahu kenapa tidak mau bergerak. Tadi sudah saya coba berkali-kali dan ini jalan. Oh, dear. Coba lagi. Biasanya muncul di bawah sini playernya. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Kalau ada waktu kita akan kembali ke slide ini. Oh, itu dia. Oh, rupanya harus. Ini ya. Jadi, nah ini mulai digetarkan. Jadi meja di bawah ini sebetulnya bergetar, bukan meja ini ya. Lantai ini sebenarnya bergetar. Ya. Nah, satu lantai jadi digetarkan dengan getaran yang sama. Ya. Nanti kemudian akan diberikan getaran sesuai dengan gempa yang sebenarnya. Ya. Akan ada hitungannya. Mungkin masih agak setengah menit lagi. Mudah-mudahan juga kita segera punya nih fasilitas seperti ini. Mana kita bisa menguji berbagai perilaku bangunan terhadap gempa. Nah, itu sudah mulai ada peringatan bahwa sebentar lagi akan diberi gempa kedua struktur ini. Displacement 175 mili. Jadi kalau tadi itu bukan boneka tapi orang betul, orang sebenarnya tentu saja akan meninggal orang seperti itu ya, tertimpa dengan tembok. Nah, sedangkan yang tahan gempa di sebelah kanan dia stabil ya, dengan gempa yang sama. Okay. Nah, ini kira-kira gambarannya. Jadi kalau tidak tahan gempa itu seperti ini. Jadi ada gaya yang tadi besarnya M kali A ya. Nah, kemudian masing-masing massa ini, 4 dinding ini akan bergerak sendiri-sendiri karena tidak disatukan ya. Nah, jadi yang pergerakannya menjadi seperti ini ya, sebelah kanan. Ya. Dan inilah yang menyebabkan keruntuhan. Nah, sedangkan kalau tahan gempa, maka kita harus pasang balok-balok beton di sini ya, balok dan kolom beton seperti ini yang abu-abu ya. Sehingga kalau terjadi gempa hanya satu bagian saja yang bergerak dan lainnya itu mengikuti. Ya, lainnya mengikuti. Jadi bergeraknya secara bersama-sama. Nah, ini seperti tadi ya, foto-foto di daerah setelah terjadi gempa. Nah, meskipun dibuat secara bersama, tapi seperti di sini ya, ada daerah-daerah tertentu yang rubuh, tapi bagian bangunan yang lain tidak rubuh ya. Jadi ini juga kekhasan suatu gempa ya. Gempa itu dalam skala yang mikro itu akan berbeda-beda ya besarannya. Nah, ini pembagian konstruksi struktur ya. Itu ada yang engineer, ada yang tidak ya. Ada yang non engineer. Jadi yang ada yang dihitung
dan diperiksa betul sebelum didesain dengan benar gitu, apakah dia betul-betul mengikuti kaidah tahan gempa. Ada juga yang tidak, ya. Yang tidak itu misalnya ya rumah, ya rumah itu kita tidak ya biasanya feeling aja, ya, pernah dihitung pakai software begitu berapa besarnya momen dan sebagainya, terutama kalau terjadi gempa biasanya jarang dilakukan, ya. Jadi itu yang termasuk dengan non engineer. Bisa lantai, bahannya bisa macam-macam, ya, tergantung dari pemiliknya. Nah, kemudian ini adalah bagian dari rumah tahan gempa. Yang pertama adalah adanya ini, ya, penghubung beton ini. Yang di atas ini namanya ring bulk atau balok keliling, ya, dari beton bertulang. Kemudian ada juga kolom-kolom praktis, ya. Kolom-kolom praktis di ujung-ujung atau di dinding kalau dia luasnya lebih dari 9 mm persegi, ya. Jadi kalau lebih dari 9 mm persegi harus dipasang kolom lagi, ya. Jadi tidak boleh dikosongkan, ya. Nah, kemudian kalau ada bukaan, entah ada jendela atau ada pintu semacam ini, kemudian harus dibuat juga pengikatnya, ya, dalam pengikat antara kolom-kolom dalam bentuk balok, ya, balok beton, ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya bukaan, opening seperti dinding dan pintu itu adalah tempatnya berpusatnya tegangan, ya. Jadi tegangan akan makin tinggi di daerah-daerah tersebut, ya. Karena itu perlu diperkuat. Lalu juga yang perlu diperhatikan adalah bahwa di ujung-ujung dari biasanya kita pasang kuda-kuda dalam dalam rumah biasa, ini berupa kuda-kuda. Nah, di sini harus berupa beton, ya, namanya gunung-gunung ini. Ini ada pasangan bata di sini, lalu ada beton seperti ini, ya. Kalau di tengah boleh pakai kuda-kuda seperti ini dari kayu, tapi kalau di pinggir di ujung-ujung itu harus pakai beton dan pasangan bata. Kualitas bangunan harus baik, dimensinya harus sesuai, kemudian sambungan antara masing-masing elemen itu dilakukan dengan baik, lalu mutu pekerjaannya juga baik, ya. Nah, kemudian kalau membuat beton, itu semennya 1 bagian, pasirnya 2 bagian, kerikilnya 3 bagian, dan setengah bagian adalah air, ya. Jangan sampai keliru perbandingannya. Nanti pengen supaya lebih murah, semennya dikurangi, ya. Nanti tidak bagus betonnya. Kemudian kalau mortar itu kita tidak punya kerikil tentu saja, ya. Jadi kita punya semen 1 bagian, 4 bagian pasir, lalu dicampur dengan air yang secukupnya. Lalu batu fondasi itu harus dibuat dari batu kali atau batu gunung yang keras. Kayu itu harus yang berkualitas baik, yang keras, kering, warnanya biasanya gelap, tidak ada retak-retak dan lurus, ya. Itu adalah kayu, persyaratan kayu untuk rumah tahan gempa. Dan ini fondasi, ini adalah ukurannya. Yang di atas itu paling tidak 30 cm. Ini untuk rumah tidak bertingkat. Kemudian yang bawah itu minimal 60 cm. Ketinggian fondasinya itu minimal 60 cm. Kemudian ada untuk lantai kerja itu sekitar 80 sentian, ya, lebar dasar galian nanti dijadikan untuk lantai kerja. Oke. Nah, kemudian masing-masing kolom ini nanti bakal jadi kolom, bakal jadi tiang, itu harus diikat, ya, pakai slope atau balok pengikat, ya. Kita rekomendasikan ukurannya 15 kali 20. Tulangan utama itu adalah yang ini. Ukurannya diameter 10 mm jadi 1 cm. Lalu di sini ada bezel, ya, atau sengkang, ya. Sengkang itu diameternya 8 mm.
Lalu jarak antar sengkang atau antar bekel itu 5 cm dengan selimut betonnya 15 mili, ya, 1,5 cm. Harus ada selimut betonnya. Ya, jangan sampai tulangannya terlihat, ya. Karena kalau tulangannya terlihat, dia kemudian rawan terkena air, dan kalau terkena air dia menjadi berkarat, dan kalau berkarat berkurang penampangnya dan tulangan menjadi tidak berfungsi. Karena itu harus ada selimut beton, ya. Jadi beton itu harus bekerja sama dengan bajanya dalam dua hal sebenarnya. Yang pertama, nah ini teman-teman mahasiswa tahu lah, bagaimana membuat supaya beton dan bajanya itu saling mengikat sehingga regangan yang terjadi itu sama. Regangan baik regangan di bajanya maupun regangan di betonnya itu selalu bersama. Dia ada compatibility. Masing-masing itu kompak berdua itu, ya. Kalau satu berkurang panjangnya 1 mili, satunya juga 1 mili. Ya, ini harus dijaga. Itu kepentingan pertama, beton dengan baja. Kepentingan kedua adalah bahwa betonnya akan melindungi si baja dari dua hal juga. Pertama dari panas, kedua dari karat. Itu juga sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Nah, ini kolomnya. Kolomnya itu kita ukurannya 15 kali 15, ya. Kalau balok 15 kali 12. Ya, selimutnya 1,5 tadi 1,5 cm. Nanti diajak orang putih itu diajak 1 cm. Sengkang dan sebagainya tadi sudah disebutkan, ya. 8 mili jarak antar sengkangnya 15. Ya, kalau dibalok ukuran 15-12 itu limitnya bisa diperkecil ke 1 cm, ya. Nah, tapi yang perlu diingat juga adalah bahwa kalau kita melipat ini, ya, bekel ini harus sampai 135 derajat, atau bukan 135 derajat, ya, 135 derajat muternya ini, ya. Tadinya kan lurus, diputar ke sini, itu harus 135 derajat. Jangan kurang dari itu, karena kalau kurang dia tidak mengikat, ya, dia tidak akan mengikat si tulangan utamanya yang ini. Dia tidak akan mengikat yang ini, ya. Kurang ikatannya sehingga nanti gampang lepas kalau terjadi gempa. Nah, ini harus diupayakan supaya 135 derajat. Panjangnya dari sini ke sini itu paling tidak 5 cm lah, ya. Jangan terlalu pendek. Terlalu pendek juga sama, ya, bisa lepas, ya. Oke. Nah, ini untuk struktur atap, ya. Ada ikatan angin, ada kuda-kuda. Jadi kuda-kuda dihubungkan dengan kuda-kuda yang satu dihubungkan dengan kuda-kuda yang lain, itu pakai ikatan angin yang tengah, ya. Lalu kuda-kuda juga dihubungkan dengan balok beton tadi juga dengan ikatan angin. Oke. Nah, ini adalah detail-detail dari atau perbesaran-perbesaran dari sambungan-sambungan, ya. Ini misalnya yang sambungan di ujung sini, ya. Ini harus pakai plat baja, ya, supaya kita memastikan bahwa kaki-kaki dari kuda-kuda itu menyatu betul dengan tiang dari kuda-kuda ini, ya. Ini ukurannya bisa 8-12, ya, yang sini. Dan ada plat baja, jangan lupa ada plat bajanya di sini. Kemudian ada gording, ya. Nah, lalu komponen yang ini diikat dengan kaki kuda-kudanya itu menggunakan baut. Paling tidak ukurannya 10 mili atau 1 cm, ya. Ada gording 6-12. Kemudian juga demikian halnya dengan batang di bawah sini, ya, detail 3 ini, ya. Itu ada plat baja di situ, ya, yang tebalnya 4 mili, lebarnya 40 mili. Jadi ukur panjangnya 4 sentian gitu, sehingga batang-batang ini betul-betul menyatu satu dengan yang lain, ya. Nah, kemudian ini adalah detail 4 di sebelah sini, ya. 4. Nah, ini juga sama dengan yang tadi. Nah,
Gording tentu saja kita tahan pakai kayu seperti ini ya. Sambungannya bisa menggunakan sambungan paku. Kemudian yang ini ada plat baja juga ya di ujung sebelah sini ya, di sini. Ya, di plat baja. Oke. Nah, kemudian ini ya, mohon maaf nih. Laptop saya juga hang rupanya. Ya, mohon maaf ini. Biasanya kalau ditunggu dia hidup. Kemudian ini tentang gunung-gunung yang tadi itu, cara kita mengisi rangka dari beton ini. Ini harus dibuat dari bata, ya, boleh bata. Kemudian betonnya sendiri seperti tadi ya, seperti kalau kita membuat balok ya, ukuran 15x12. Kemudian gunung-gunung atau ampik ini digunakan tadi itu sambungan antara batanya itu menggunakan mortar, 1 semen, 4 pasir, dan plaster. Kemudian ini detail ikatan angin. Kemudian ada detail A yang di sini. Ya, ini adalah gambarnya di sini. Ya, nanti bisa dilihat lebih jelas. Kemudian ini detail B ya, yang ini. Ya, intinya adalah masing-masing itu digunakan baut ya, sambungannya itu menggunakan baut, paling tidak ukurannya 1 cm atau 10 mili. Kemudian dinding ya, dinding ini juga penting. Karena kalau betonnya sudah kita ikat dengan baik, dindingnya kita tidak ikat dengan betonnya, nanti dindingnya itu lepas dari tiangnya, dan itulah yang terjadi tadi ya, dia bisa menimpa kita ya. Nah, karena itu untuk bisa membuat dindingnya ini menyatu dengan tiangnya, ini dipasang angkur ya, angkur. Ukurannya 10 mm, panjangnya paling tidak 40 cm dari sini ke sana. Nah, ini masuk ke dinding, ya, masuk ke dinding. Nah, ini jaraknya berapa? Jaraknya dibuat tiap 6 lapis bata. Ya, 6 lapis bata. Nah, masang batanya juga harus bersilang-silang ya, jangan diluruskan, karena kalau lurus itu nanti kalau terkena gaya gempa dia akan putus di situ, patah di situ. Nah, jadi supaya patahnya lebih membutuhkan energi, nah itu kalau lebih saintifik ya, lebih ilmiah. Untuk bisa mematahkan supaya tidak patah, patahnya itu harus terjadi pada energi yang lebih tinggi. Nah, untuk bisa sampai lebih tinggi, maka bidang patahnya itu dibuat tidak lurus, yaitu berlekuk-lekuk seperti ini. Ya. Kemudian jarak antara 2 tiang itu harus maksimum 9 meter persegi tembok. Ya. Jadi kalau dia lebih besar dari itu, ya harus pasang 2 tiang. Kalau lebih besar lagi, ya pasang sesuai dengan ini. Ya. Hanya kalau lebih kecil dari 9 meter persegi kita bisa punya 1 tiang. Oke, nah ini tentang pondasi. Saya kira saya sudah lebih banyak ya waktunya. Mohon maaf nih Pak Moderator. Ini juga demikian, ada pondasi, ada balok slope itu. Nah, itu harus diikat ke pondasi menggunakan baja juga, batang baja. Ya, nanti bisa dilihat detailnya. Mohon maaf ini waktunya tidak terlalu banyak. Kemudian juga kolom itu tulangannya harus dibengkokkan masuk ke dalam slope ya, dengan panjang paling tidak 40 cm. Ya, yang ini. Nah, ini maksud saya. Ya. Ini. Nah, kemudian ini antara kolom dengan dinding tadi sudah ya. Kemudian adalah kolom dengan balok keliling juga begitu. Ini dibelokkan ya ke kiri, ini ke kanan. Ya. Untuk memastikan bahwa ring balok keliling itu menyatu dengan kolom.
Ya. Nah, lalu balok keliling dengan ring kuda-kuda tadi secara sepintas sudah kita sebutkan, tapi ini lebih detail lagi ya. Kita harus pastikan bahwa memang itu terjadi. Nah, nanti kalau bisa dijepit ya pakai ini. Dijepit pakai batang baja ya. Pakai besi dijepit si kuda-kudanya supaya dia bisa menyatu dengan ring baloknya. Kemudian ini ada angkur di gunung-gunung, itu sama ya. Di sini ada balok batang-batang besi yang menyatukan antara dinding bata di gunung-gunung ini dengan kolom yang ada. Ya. Kemudian pengecoran kolom ini harus dipastikan bekistingnya itu rapat, ya, kuat dan kokoh. Pengecorannya itu harus dilakukan bertahap, ya, setiap 1 meter. Lalu setelah dituangkan si betonnya itu harus saya kira Bapak-bapak sudah tahu lah ini ya, harus dirojok istilahnya, ditusuk-tusuk dengan besi tulangan atau bambu agar menjadi padat ya, tidak ada yang keropos. Kemudian bekisting atau cetakan itu boleh dibuka paling cepat 3 hari setelah dicor. Ya. Kemudian, nah kita sampai yang terakhir, kesimpulan. Gempa itu sulit diprediksi, ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita harus waspada. Kita harus siap siaga. Tidak ada jalan lain, ya. Kemudian kerusakan, maaf ini ketutup. Kerusakan atau keruntuhan bangunan akibat tidak terpenuhi persyaratan. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang tidak terpenuhi. Nah, itulah yang menyebabkan sebetulnya ada aturan-aturan yang tidak dipenuhi. Nah, itu yang sebetulnya menyebabkan keruntuhan bangunan. Jadi kita harus menggunakan SNI, ya, Standar Nasional Indonesia, yang sebetulnya adalah upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bencana-bencana semacam ini. Oke, nah kemudian, waduh, macet lagi. Ya, ini kita seperti biasa kita harus tunggu ini kesimpulan halaman kedua. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Tapi saya tahu lah kira-kira. Jadi kita beberapa punya opini yang salah ya terhadap bangunan tahan gempa. Yang pertama adalah bahwa bangunan tahan gempa itu lebih mahal. Ya. Secara secara rupiah betul ya, karena tadi sudah dilihat ya, banyak besinya, banyak yang harus dibelok-belokkan gitu. Jadi besinya juga volumenya lebih banyak dan ini otomatis membuat lebih mahal ya. Tetapi tentu saja ini ada manfaatnya. Manfaatnya itu sesuatu yang harganya sangat mahal, yaitu nyawa penghuninya. Ya, jadi kalau kita berharap tidak ada yang korban di dalam suatu rumah karena tertimpa pada saat terjadi gempa, maka kita harus upayakan ini. Ya, terutama di daerah-daerah yang sering gempa, ya. Jadi harus diupayakan. Jadi itu adalah kesalahpahaman yang sering kita punya. Yang kesalahpahaman kedua adalah bahwa yang namanya bangunan itu tidak perlu dirawat. Ya. Jadi bangunan kalau jadi ya sudah, dia akan jadi seperti itulah selama-lamanya. Ini anggapan yang sangat salah. Ya, semua benda pada dasarnya, semua benda yang memberikan manfaat kepada manusia selama masih ada di dunia, bukan di akhirat, bukan di surga sana, maka dia akan menurun kinerjanya, menurun manfaatnya, ya, bersama dengan bertambahnya umur. Ya, seberapapun canggihnya benda itu. Nah, hal yang sama dengan rumah. Rumah tua
itu akan lebih banyak biaya perawatannya ketimbang rumah yang baru jadi, ya. Itu sesuatu hal yang apa namanya, kita sudah paham bersama. Tetapi poinnya adalah bahwa dari awal itu memang kita harus sediakan, ya, pemikiran dan bahkan mungkin juga anggaran bahwa akan rumah itu harus dirawat, ya. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja, kinerjanya akan menurun, ya. Kalau kinerjanya menurun, dia akan cepat runtuh, rubuh, ambruk, ya. Saya kira itu, saya belum berhasil apa namanya, memajukan juga ini, laptop saya rupanya hang. Tapi itulah paparan yang bisa kita simak pada siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari Universitas Mercubuana tentu saja mengucapkan terima kasih acara ini bisa berlangsung dengan dukungan Mercubuana sebagai penyandang dana terjadinya pekerjaan ini, kemudian Pusgen dan PUPR ini memberikan sebagian besar dari bahan paparan, dan UNMA dan Pemda Kota Jakarta Barat dan PII. UNMA sudah menjadi tuan rumah sekaligus menyediakan istilahnya tuh apa namanya, khalayak sasaran, ya, untuk acara ini dan menghadirkan orang-orang yang terkait langsung dengan manfaat dari paparan kita pada sore hari ini. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Tentu saja mohon maaf atas waktu yang sudah terlewat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pariatmono yang sudah menyampaikan paparannya. Ya, menarik sekali Pak paparannya. Seperti yang kita ketahui, gempa bumi memang sudah akrab ya di telinga kita. Bukan hanya karena menyebabkan kerusakan yang parah, tetapi sebenarnya gempa bumi itu juga sudah terjadi jutaan tahun yang lalu dan akan terus terjadi di masa depan. Nah, bisa jadi sekarang juga gempa bumi itu terjadi, tetapi karena mungkin magnitudenya kecil, tidak bisa kita rasakan tanpa ada bantuan atau alat-alat khusus. Nah, seperti yang disampaikan Pak Priatmono tadi, bahwa gempa merupakan kejadian alam yang tidak bisa kita hindari. Nah, kita juga tidak bisa mencegah terjadinya gempa, namun bagaimana caranya agar kita bisa mengurangi dampak dari goncangan gempa tersebut. Ya, salah satunya dengan membangun rumah tahan gempa atau ramah terhadap beban gempa. Jadi desain bangunan harus mempertimbangkan beban gempa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, baik di kolom chat. Mungkin yang pertama, saya persilahkan dulu kepada tim yang di UNMA, di Matlaul Anwar. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang di UNMA, saya persilakan. Yang dari UNMA. Mungkin kita batasi satu pertanyaan dulu ya. Halo, yang dari UNMA. Ya, sebentar Mas. Absurd banget.
Ya, mungkin karena belum, kita langsung masuk dulu pertanyaan yang ada di chat. Pertama dari Muhammad Diaz, izin bertanya kepada Bapak Pariatmono, adakah cara dan material yang ekonomis yang dapat dipakai sebagai peredam pada rumah sederhana agar dapat mengurangi percepatan gempa pada rumah tersebut? Karena kalau pakai peredam, biayanya bisa menjadi lebih mahal. Bahkan bisa jadi lebih mahal biaya peredamnya daripada membangun rumahnya. Mungkin itu Pak pertanyaan pertama. Silakan Pak Redmono. Iya, ya tentu saja bukan hanya saya yang bisa menjawab ya, mungkin juga nanti Bapak dan Ibu-ibu di dosen di Unma juga bisa menjawab ya. Ya sebetulnya memang kita punya kearifan lokal ya, di daerah-daerah tertentu itu kan rumah dibangun di atas umpak ya. Nah itu sebenarnya adalah upaya untuk meredam juga sebenarnya dari nenek moyang kita. Itu yang lebih sederhana. Tapi tentu saja yang seperti ini akan sulit karena kita pengen, ya itu tadi, kita pengen lebih maju lagi gitu. Kita pengen bangunan yang kita tinggali itu menjadi lebih berat. Karena kalau lebih berat, ya pertama itu tadi ya, dari sisi privacy, dari sisi apa namanya, ya apa yang dibicarakan di dalam rumah tidak akan kedengaran dari luar. Itu pasti menggunakan materi yang lebih berat, bahan yang lebih berat. Ya. Nah, kemudian kita ingin juga supaya bagus ya finishingnya, dan bisa dicat, bisa diwarna-warnai dan sebagainya itu. Nah, ini juga akan kemajuan-kemajuan itu yang kita tidak bisa menghentikan ya, dia akan selalu ke arah sana. Nah, jadi memang kemudian kita pikirkan sekarang bagaimana supaya meskipun berat tapi tetap tahan gempa. Nah, memang kita di Mercu ini juga ada sebagian mahasiswa yang melakukan riset bagaimana supaya peredamnya itu ya, bisa digunakan untuk rumah sederhana. Nah, tentu saja peredam itu akan semakin murah kalau beban di atasnya semakin kecil. Ya. Jadi untuk rumah tentu saja peredamnya juga semakin murah ketimbang untuk gedung bertingkat. Ya. Nah, yang kita sukai dari sistem dari peredam ini adalah kita bisa seperti minum obat, ya, seperti itu. Jadi kan ada tuh obat, misalnya obat penurun kolesterol misalnya. Nah itu misalnya kita tidak akan menghentikan seseorang dari makan kambing misalnya, atau makan telur puyuh atau apapun yang kolesterolnya tinggi, silakan makan. Tapi setelah makan minum obat ini, gitulah kira-kira. Nah ini juga begitu. Kita tidak perlu memberitahu ke tukang harus dipasang balok, harus di tiap 9 meter persegi dinding harus ada kolomnya harus ada apa namanya, penulangan seperti ini harus. Silahkan bikin seperti biasa, tapi di bawahnya dikasih base isolator, itulah apa, peredam. Nah ini akan apa namanya, solusi semacam ini seperti tadi itu ya. Silahkan makan telur puyuh, silahkan makan kambing, tapi setelah makan minum obat. Nah ini solusinya seperti itu ya. Jadi solusi itu kadang-kadang lebih disukai ya daripada itu. Nah tentu saja memang mahal ya, mahal. Tapi kalau dibuatnya banyak
mudah-mudahan murah. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat, bahwa yang namanya peredam itu umumnya, ya memang ada yang tidak dari karet, tapi umumnya dari karet. Dan Indonesia adalah penghasil karet, negara penghasil karet nomor 1 lagi di dunia, ya. Jadi memang kita kalau sudah masuk ke sini ya, ke nasionalisme seperti ini, kita akan berhadapan dengan ironi-ironi. Ya, kita ekspor karetnya, kita impor bannya. Ya, yang sama dengan ini nanti peredam. Kita ekspor karetnya, kita impor peredamnya. Ya. Nah, yang seperti ini yang mungkin kalau kita bisa, kalau teman-teman di UNMA bisa bareng-bareng penelitian gitu, ya mungkin akan kita punyai itu suatu saat peredam yang murah dan menggunakan bahan-bahan lokal. Ya, itu arahnya ke sana sih, arahnya ke sana. Tapi betul untuk saat ini memang mahal. Ya. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi, ya bukan menjawab sih, saya tanggapi. Mungkin dosen Bapak Ibu dosen di UNMA juga bisa menanggapi. Oke, terima kasih Pak. Yang kedua ini pertanyaan dari yang dari UNMA, apa bisa langsung mengajukan pertanyaan? Silakan. Yang dari UNMA. Silakan Pak, silakan Pak. Namanya siapa, kemudian lanjut pertanyaannya. Belum terdengar suaranya, Pak. Pak, ini pertanyaan saya tadi mengenai Oh gini aja, itu dimatiin aja, dimatiin aja. Bicara di sini aja. halo. Ya, halo. Ya Pak, kedengaran Pak, silakan. Ya. Saya mau nanya, Pak. Kalau yang tanah-tanah longsor itu kan agak lembek, itu harus pakai paku bumi dulu kan, Pak ya? Ya, Iya. Saya mau nanya, itu kan yang sekarang apa rawan gempa nih. Kalau yang di tanah semacam lumpur, itu kan harus yang lembek harus pakai paku bumi dulu ya? Iya betul Pak. untuk Iya. pondasi rumah sederhana maksudnya Pak, untuk pondasi rumah atau Kalau yang rumah, longsornya. iya maksudnya yang longsornya. Itu kan paling setiap pojok doang kan ya Pak? Tergantung jarak antar pojok ke pojok berapa. Kalau besar ya nggak boleh Pak. Kalau daerahnya rawan gempa sih rekomendasinya seperti tadi itulah kira-kira. Jadi kalau 9 meter persegi dinding itu kan kira-kira jarak antar kolomnya kira-kira ya. Kira-kira kan antar 3 meteran ya. Iya paling Jadi, 3 meteran. iya. Jadi setiap 3 meter ya harus ada paku buminya. Kalau enggak nanti kolomnya jalan sendiri-sendiri Pak.
Kira-kira gitu kedalamannya berapa meter gitu, Pak? Oh, dalamnya ya. Dalamnya sih tergantung keadaan tanah, Pak. Iya. Nggak tahu kalau di daerah situ. Tergantung itu tanahnya gimana, Pak? Tanah asli atau tanah timbunan? Kalau timbunan lebih dalam lagi. Kalau tanah asli, Ini sumber tanah rawa, Pak. wah, apalagi tanah rawa. Jadi harus dibuat paku bumi aja rawa kedalaman rawanya tergantung kedalamannya lah. Iya, tergantung. Iya. Makanya Udah mungkin segitu aja, Pak. iya, Pak, terima kasih. Iya, makasih banyak. Terima kasih, Pak. Iya, yuk, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari rekan kita PII yang di Banten, kami persilahkan kalau ada pertanyaan dari PII yang di Banten, silakan. Belum kedengaran, Pak, suaranya, Pak, belum kedengaran, Pak. Belum jelas, Pak, suaranya. Mohon di ini lagi koneksinya. Serang. Belum, Pak, belum kedengaran. Ya, karena sound-nya masih belum ini, Pak, belum bisa terdengar dengan jelas. Mungkin kita lanjut dengan pertanyaan di chat dulu ya, Pak. Ya, silakan. Oke. Ini dari Pak Yovinus Suryo, izin bertanya, Pak. Apakah ada akibat yang ditimbulkan apabila kolom tengah kuda-kuda tidak sejajar dengan kolom tembok rumah? Dari Pak Yovinus Suryo. Kolom tengah kuda-kuda tidak sejajar dengan kolom tembok rumah. Demikian, Pak. Tidak sejajar. Oh, maksudnya ini ya. Beda Eksentris garisnya mungkin, gitu. Pak. Ada eksentrisitas gitu ya. Ya, betul, Pak. Jadi temboknya miring atau gimana ini? Ini saja sebenarnya kalau
ada eksentrisitas seperti itu, yang perlu diperhitungkan adalah dia akan menerima momen, puntir lah, ya, si dindingnya maksudnya. Ya, kalau kolomnya dari beton, insya kuat lah ya. Tapi dindingnya, nah ini yang bisa, artinya ada gaya tambahan lah. Gayanya itu ya itu bisa ada momen puntir di situ yang mungkin bisa menyebabkan dindingnya bermasalah. Tapi sepanjang kaidah tadi diikuti, artinya bahwa setiap 9 meter persegi dinding itu ada kolom, ya, saya kira tidak akan terlalu jadi masalah. Dan kemudian kolom dengan dindingnya disatukan dengan batang-batang angkur tadi, saya kira tidak akan terlalu jadi masalah. Ya, meskipun kolom dinding, kolom dinding, ya, kolom praktis dinding itu tidak berada di garis yang lurus. Ya, tapi sepanjang 9 meter persegi pegangannya itu dilaksanakan, mudah-mudahan tidak ada masalah. Karena toh gempanya bisa terjadi dalam arah manapun, ya. Jadi kalaupun lurus itu tetap akan terjadi puntir juga suatu saat. Saya kira gitu, Mas. Siapa tadi? Stefanus. Oh, ya, Yovinus, Pak. Yovinus. Yovinus Suryo, oke. Selanjutnya mungkin rekan kita dari Kelurahan Meruya Selatan. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan dari Meruya Selatan. Belum ada? Oke, kita lanjut lagi, Pak. Satu lagi untuk kolom di chat, Pak. Dari Muhammad Sunardi. Izin bertanya, Pak, untuk besi tulangan, khususnya ring atau cincin, apakah bisa diganti dengan besi? Ya. 1, 2, 3, silang. Ya, dari mana, Pak? Ya, tadi ini pas ya. Dari Serang. Oke, mungkin kita lanjut dulu dengan kolom chat, Pak. Nanti kita lagi ke Serang lagi dan juga ke Meruya lagi. Kita lanjut dulu dalam kolom chat satu. Karena tadi sudah disebutkan, Pak, dari pertanyaan dari Muhammad Sunardi, untuk besi tulangan, khususnya ring atau cincin, apakah bisa diganti dengan besi diameter 6? 6 terlalu kecil ya. Tadi itu 8. Bisa 6, tapi lebih rapat. Tadi kan kalau 8 jaraknya 15 cm. Kalau 6 ya mungkin harus 10 cm. Itu saja sebenarnya ininya, kendalanya. Kalau memang sudah punya besi nih diameter 6 nih, mau dipakai untuk bekel buat sengkang, ya nggak apa-apa, dipakai aja. Tapi jaraknya dirapatkan, lebih rapat daripada kalau 8 seperti tadi yang sudah kita bahas. Kalau tadi kan dibahas 8 jarak 15 ya. Sekarang 6 ya mungkin jaraknya harus 10. Oke. Itu mungkin Mas Sunardi. Pak, Muhammad Sunardi. Oke. Baik, Pak, kita lanjut ke rekan kita yang di Serang. Silakan. Perwakilannya, nama siapa, kemudian lanjut dengan pertanyaannya, Mas. Silakan. Ya, coba lagi, Mas. Masih belum.
Masih belum kedengaran suaranya. Ke Jakarta, Mbak. Serangnya masih mute. Oh, Serangnya masih mute. Iya, diserang masih mute, Pak. Mungkin di unmute dulu. Enggak usah screenshot, yang penting. Cek. Mungkin Pak Eden suruh pakai HP aja. Pak Eden suruh pakai HP. Pak Eden pakai HP. Soalnya feedback. Suaranya feedback. Pak Eden pakai HP. Mungkin ini Pak ada direct message langsung masuk ke saya. Saya nggak tahu apa pertanyaan sama atau enggak. Ini pertanyaannya, sampai berapa skala Richter kekuatan rumah yang didesain oleh narasumber gitu Pak? Oke. Jadi gini, ini juga ya tadi lupa disebutkan ya. Jadi ada kekeliruan dalam masyarakat, ya, yaitu menyatakan suatu ketahanan suatu bangunan dengan skala Richter. Ya, ini adalah kesalahpahaman. Ya, ketahanan suatu bangunan terhadap gempa itu bukan diukur dengan Richter. Jadi gini, yang dimaksud dengan skala Richter itu kalau petasan, itulah besar kecilnya petasan. Kalau petasan makin besar, skala Richter gempanya itu besar gitu loh kira-kira. Jadi kalau kita samakan gempa dengan petasan, begitu kira-kira. Gempa yang besar itu sama dengan seperti petasan yang besar. Ya. Nah, sekarang apakah petasan yang besar itu membuat celaka? Pertanyaan kan begitu kemudian. Apakah gempa yang besar itu membuat rumah ambruk? Nah, kan pertanyaan juga begitu, ya. Itu setara itu pertanyaan. Nah, jawabannya adalah tergantung petasannya. Ada di mana petasan? Kalau petasan besar, tempatnya tapi meledaknya jauh, ya nggak ada apa-apa, nggak masalah buat kita. Ya. Jadi misalnya ada gempa besar di sana, di Amerika sana, ya nggak apa buat kita. Ya. Nah, tapi sebaliknya, apakah petasan kecil itu bisa mencelakakan? Bisa. Ya. Kalau meledaknya di dekat kita. Gitu. Nah, jadi urusan ketahanan suatu bangunan terhadap gempa itu dihitungnya dari berapa besarnya gaya gempa. Besarnya gaya gempa itu tergantung dari percepatan tanah, bukan tergantung skala Richter. Ya, jadi gempa kecil tapi di dekat kita itu akan menimbulkan percepatan tanah yang besar, ya, yang akan meruntuhkan bangunan. Ya, nah jadi kalau tadi ditanya berapa skala Richter, nah ini agak susah jawabnya, ya. Tapi kalau berapa percepatan tanahnya, ya, maka yang tadi disebutkan itu adalah kalau skala percepatan tanahnya itu maksimum yang terjadi di Indonesia. Ya.
yaitu sekitar setengah G, setengah G. 1 G adalah 9,18 ya. Dan tapi gini, juga ada prinsip yang lain ya. Ada prinsip yang lain yang juga harus diingat. Bahwa rumah tahan gempa itu ya, tidak berarti tidak akan rusak kalau kena gempa. Kalau gempanya besar, ya, kalau percepatannya tanahnya tinggi, itu bisa saja rusak. Ya. Tapi dia tidak runtuh, dia tidak membunuh. Ya. Rusak boleh, tapi jangan runtuh. Gitu kira. Jangan ambruk. Karena kalau ambruk itu membunuh ya rumah itu. Nah kalau rusak boleh. Ya. Nah ini juga prinsip yang mungkin saya kira harus kita sama-sama sadari gitu, bahwa jangan beranggapan juga bahwa kalau sudah saya bangun, saya ikuti ini semua, ya, dia tidak akan runtuh, ya, runtuh tidak, ya, tapi rusak dia, rusak bisa. Kalau besar sekali, misalnya 0,5 G, 0,5 G seperti tadi percepatan tanahnya, bisa jadi dia, apalagi lama, ya, ada yang bilang ke saya gempa di Aceh itu berlangsung selama 4 menit, saya tidak tahu betul atau tidaknya. Tapi saksi-saksi itu, kalau kita wawancara, dia bilang gempa Aceh yang 2004 itu berlangsung selama 4 menit. 4 menit itu lama sekali. Ya, lama sekali 4 menit. Ya, untuk suatu gempa. El Centro saja itu hanya 30 detik ya, 20 atau 25 detik masalah maksimumnya. Kalau gempa di Aceh sampai 4 menit itu luar biasa lama. Ya, sayangnya kita nggak punya catatannya. Nah, jadi tadi ya pertanyaannya berapa skala Richter, kita nggak bisa langsung menjawab. Tapi yang tadi disebutkan itu didesain untuk tidak runtuh dengan percepatan tanah setengah G. Dan itu jarang sekali setengah G ya. Setengah G itu jarang sekali, itu keras banget ini. Keras sekali. Yang El Centro itu 0,3 G. 0,2 atau 0,3 G. Yang Palu itu sekitar 0,2 0,3 G juga. Ya, nggak sampai 0,5. 0,5 itu kencang banget. Kencang banget. Udah apa namanya? Tanah itu sudah bergelombang lah kira-kira gitu. Itu mungkin Pak Det. Ya. Terima kasih, Pak. Artinya materi tadi sudah mengikuti desain kira-kira gempa maksimum yang mungkin terjadi di Indonesia gitu ya, Pak. Ya. Sebesar 0,5 G. Ya, berdasarkan teori mungkin performance base itu bangunan bisa mengalami rusak tetapi tidak bisa kolaps. Tidak kolaps, artinya tidak runtuh dan masyarakat masih bisa menyelamatkan diri mungkin dengan hanya retak-retak. Karena kalau kita bangun struktur yang benar-benar tahan gempa, berarti itu kolomnya akan besar-besar sekali dan biayanya pasti akan sangat mahal. Tapi memang kita izinkan bangunan itu diizinkan untuk mengalami kerusakan, tetapi tidak runtuh. Nah, itulah biaya yang optimum yang bisa kita gunakan dalam desain yang diaplikasikan dalam SNI, mungkin gitu ya, Pak. Mantap. Ya, betul. Nah, mungkin kalau untuk besar skala Richternya, seperti yang disampaikan oleh Pak Pariatmono tadi, ini tergantung kepada besarnya magnitud dan juga jarak. Kalau jaraknya dekat, jadi nilai G-nya semakin besar dan mungkin akan semakin merusakkan. Tetapi kalau jaraknya jauh, walaupun magnitudnya bisa lebih dari 7 atau 9, ya seperti yang di Aceh 9,2, tapi jaraknya jauh, nah juga tidak akan terasa, misalnya kalau di Jakarta. Mungkin itu tambahan sedikit dari yang disampaikan oleh Pak Pariatmono. Selanjutnya, MC kita masih punya waktu. Mbak Puput, masih bisa ada tanya jawab? Iya, Pak. Cek pembicara Pak Lutfi, apakah sudah bergabung?
Bapak Lutfi dari Pusat Studi Gempa Nasional, apakah sudah bergabung? Pak Lutfi itu sudah nggak bisa bergabung. Oh iya. Oke. Lanjut aja. Kalau begitu lanjut ke pertanyaan tadinya aja, Pak. Oke, lanjut ya. Kita dari Banten tadi, bisa dari PII. Koneksinya sudah bagus, bisa dilanjutkan pertanyaannya dari Banten. Oke, kita lanjut Pak. Pak Par, ini saya masih ada banyak pertanyaan di kolom chat Pak. Ini dari namanya SNI 674 Mulyo. Izin bertanya Pak, bagaimana cara mendapatkan data gempa time history untuk gempa di Indonesia? Ya, ya. Oke. Itu itu, Mana, Mas Pak? Mulyono. Ini agak sensitif, data yang cukup sensitif ini Pak. Ya. Agak Mungkin ini aja, kita buka saja. Jadi gini, instansi yang mencatat terjadinya gempa di Indonesia itu adalah BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, ini karena ada 3, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, jadi adanya di Deputi Geofisika. Nah, ada aturan di dalam, ada peraturan kepala BMKG yang menyatakan bahwa data gempa itu termasuk data rahasia lah gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa digunakan untuk masyarakat ya. Jadi tentu saja yang bisa dilakukan dan kami sudah melakukannya. Jadi kita sudah tahu ini bisa dilaksanakan mekanisme ini adalah menulis surat dulu ke BMKG memohon supaya gempa yang kita mau, misalnya gempa Pandeglang misalnya, itu diberikan kepada kita digitalnya ya, karena kalau gambar yang naik turun itu wah susah itu kita gunakan ya, tapi digitalnya. Jadi pada detik kesekian ya berapa besar percepatannya dan seterusnya gitu ya. Jadi riwayat waktu lah gitu seperti tadi di pertanyaannya. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, untuk bisa dapatkan data itu pertama nulis surat ya. Yang kedua adalah pembimbingnya, mungkin nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Unma juga pengen gitu ya. Pembimbingnya itu harus salah satu dari BMKG. Itu syarat kedua. Syarat yang ketiga, waktu mengerjakannya itu harus di BMKG. Jadi kantor pusat BMKG itu di Kemayoran. Jadi harus di sana. Jadi data itu bisa digunakan, tetapi itu tadi harus memenuhi 3 syarat itu. Ada surat, kemudian 1 pembimbing dari BMKG, kemudian yang terakhir adalah dikerjakannya di kantor BMKG. Itu ada aturan intern BMKG yang mengatur seperti itu. Mudah-mudahan Mas Mulyono bisa menyediakan semua persyaratan ya. Tapi pada dasarnya bisa digunakan. Kami sekarang sedang meminta data gempa Majene 15 Januari 2021. Jadi belum lama gempa itu terjadi. Sama, kita tulis surat, kita jadikan salah satu orang BMKG sebagai pembimbing, kemudian mahasiswa yang mengambil tugas akhir atau tesis itu juga mengerjakannya di BMKG. Begitu, Pak Adet. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ini satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut, kita kembalikan ke moderator. Ini ada dari Bu Eva Suryani. Salam izin bertanya, untuk detail ikatan angin yang nempel di beton bertulang, vertikalnya antara kayu dengan beton ada diameter 10 mili. Itu maksudnya gimana, kayunya ditanam terus diikat atau gimana gitu Pak? Kedua, perkuatan untuk kuda-kuda ke kolom, jika lihat di gambar, apa cukup diangkur? Atau Suara bagaimana? Pak Det yang putus-putus. Oh,
Suara Saya Pak ulang Dayat lagi Pak putus-putus. pertanyaannya. Saya ulang Ya, lagi ya, Pak pertanyaannya. ya, mohon diulang Pak. Untuk detail ikatan angin yang nempel di beton bertulang vertikalnya, yang nempel di beton bertulang, antara kayu dengan beton ada diameter 10 mili. Itu maksudnya gimana? Kayunya ditanam terus diikat atau gimana? Kemudian perkuatan untuk kuda-kuda ke kolom, jika dilihat di gambar, apa cukup diangkur saja atau bagaimana Pak? Iya, jadi kita lihat saja ininya ya, bahan paparannya, mudah-mudahan saya bisa lihat share screen. Udah kelihatan ya? Oke, ini tadi di slide di bawah-bawah ya. Mungkin sudah punya juga kan, bahan ini Ya, sudah di-share Pak. sudah di-share kan? Jadi kita ini ya. Wih, kok lari ke sini? Bentar, ini ya. Nah ini, oh bukan, ini dengan mungkin setelahnya. Nah ini, jadi ada di sini, ini ada beton, dan ini sini adalah ikatan angin ya, ikatan angin. Ikatan anginnya 612. Lalu kalau kita lihat di sini, detail A ini adalah sambungan antara ikatan angin itu dengan tiang di gunung-gunung ya, di Ampik. Nah, jadi nah nyambungnya itu menggunakan baut ya, 10 mm. Jadi ini ditahan. Di sini memang nggak kelihatan. Nah ini nih, di sini nih di gambar ini, ya, gambar ini kelihatan ya, ada kayu sepotong begini yang dijadikan satu, kemudian kayu ini ditanam ke dalam beton. Mungkin ada di gambar satunya lagi. Nggak ada. Ya, ini ya Bu, siapa tadi Bu Eva. Jadi ada kayunya Bu yang masuk ke dalam beton dan kemudian dibaut dengan kayu berikutnya. Begitu Bu? Oke, cukup jelas mungkin Bu Eva mengenai jawaban dari Pak Pariatmono. Mungkin cukup Pak untuk sesi tanya jawab kali ini. Yang belum sempat dijawab pertanyaannya, mungkin nanti bisa dikompel sama panitia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Detkomer Devi atas waktu yang diberikan. Telah kita simak pemaparan materi dari pemateri kita, Bapak Pariatmono Sukamdo. Selanjutnya akan diadakan kuis untuk mereview apakah materi yang kita sampaikan benar-benar dimengerti oleh peserta. Nah, untuk itu peserta diminta untuk mengikuti kuis dengan cara menggunakan browser dengan mengetik kahoot.it. Seperti yang sudah ditulis
di kolom chat. Nah, seperti ini silahkan bergabung dengan menginput PIN 940375 pada enter PIN di Kahoot. Untuk peserta, dimohon untuk bergabung dengan game. Nah, sudah masuk 1, Santi. Silahkan teman-teman yang lain untuk bergabung. Untuk 3 pemenang yang akan menjawab pada game ini akan mendapat hadiah pulsa sebanyak 50.000 dari panitia. Jadi silakan yang lain untuk bergabung. Nah, sudah 4 orang. Kita beri waktu 2 menit mungkin ya untuk bergabung di gamenya sebelum kita mulai. Baik. Untuk yang belum bisa, untuk membuka browser Google atau browser yang lain Tapi masih mati. Masing-masing ya. Dan Masih gelap aja. Dan menginput game PIN seperti yang tertera di layar Zoom 940375. Sudah 13 orang. Yang lain kita akan tunggu sampai pukul 3.47 ya sebelum kita mulai permainannya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di game ini secara benar dan cepat. Jadi meskipun teman-teman jawabannya benar, tapi kalau cepat dengan kata lain, teman-teman juga akan mendapat skor yang berbeda. Jadi tolong diperhatikan untuk ketepatan dan kecepatan dalam menjawab. Ya, sudah 22 orang bergabung. Hari yang lain, teman-teman online, untuk peserta offline juga sudah disediakan kuesioner oleh panitia di tempat masing-masing ya. Sudah 31 orang. Oke, ini 1 menit lagi ya. Untuk 3 orang peserta yang beruntung akan mendapat pulsa sebesar 50.000 dari panitia sebagai reward. Sudah 40 orang. Jadi partisipan di Zoom sebanyak 187 orang. Lebih banyak, lebih baik ya. Lebih persaingannya mungkin ketat. Nah, untuk caranya, teman-teman silakan ke browser di device masing-masing, lalu diketik kahoot.it seperti yang sudah ditulis di chat, KAHOOT.IT, kahoot.it, lalu meng-enter game PIN 940375. Nanti otomatis akan bergabung menjadi peserta permainan kita hari ini. Ayo, sudah 44 orang. Masih kita tunggu ya. Nah, oke. Sudah 3.47, apakah bisa dimulai? Atau masih ada yang mau bergabung lagi? 45 orang. Baik. Oh, masih ada yang bermain ya? Ya, bisa kita mulai, Pak Operator. Nah, kita start. Nah, ini yang pertama akan ada soal percobaan, ini tidak dihitung ya. Soal pertama, apa kepanjangan dari UMB? Silahkan untuk memilih dari 4 jawaban yang dianggap benar. Nah, ini waktunya 1 menit. Nah, nanti untuk soal selanjutnya waktunya adalah 20 detik untuk setiap soal. (46 jawaban, 47. Nah, selain bermain ketepatan dalam menjawab, kita juga karena sistemnya ranking, kita juga mengutamakan kecepatan dalam menjawab juga. Jadi yang duluan menjawab dan jawabannya tepat akan mendapat skor yang lebih banyak daripada peserta yang lain. Itu ya. Bisa dipahami ya. 52 jawaban. Nah, setelah ini akan muncul ranking dan skor yang diperoleh. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kita mulai untuk soal yang benar. Nah, kita mulai. Indonesia termasuk dalam negara yang banyak terjadi gempa.
area yang masuk gugusan gempa ini disebut? Silahkan dipilih. Waktunya 20 detik sudah berjalan. Ayo, untuk tadi yang memperhatikan materi harusnya tahu ya jawabannya. Oke. Bisa kita lanjut? Oh, skor terbaik dipegang oleh Trisna saat ini. Lanjut, Pak. Soal kedua. Kerusakan akibat gempa yang tidak langsung adalah? Akan dijawab. Waktunya 20 detik. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri. Iya. Nah, ranking 1 jadi Andini sekarang. Ayo, silakan lanjut, Pak. Soal nomor 3. Usaha-usaha agar bangunan bisa tahan gempa kecuali. Ada 4 jawaban, silakan dipilih yang dianggap tepat dan dipilih secara cepat ya. Karena akan mempengaruhi skor yang didapat. 4, 3, 2, 1. Andini lagi nomor 1. Baik, bisa dilanjut, Pak. Oke, untuk soal selanjutnya, bahan bangunan ada bersyaratnya. Bagaimana perbandingan beton yang sesuai standar? Ini untuk beton rumah tadi sudah disampaikan oleh pembicara kita. Yang standar adalah, silakan dijawab dari 4 jawaban yang ada di layar. Iya. Apakah berubah lagi? Tetap Andini ya, juara 1. Ya, bisa dilanjut Pak ke soal selanjutnya. Sementara ya Andini ya. Kenapa saat masang batu bata tidak boleh diketok-ketok? Akan dipilih. Waktunya sisa 10 detik lagi. Oke, 42 menjawab, 43. Oh, masih Andini. Oke, next Pak, lanjut Pak. Soal selanjutnya, persyaratan minimum panjang lewatan pada hubungan slug dengan kolom adalah? Silahkan dijawab teman-teman yang sudah bergabung dengan game ini. Ada 20, 30, 40, dan 50 cm. Silahkan dijawab yang sekiranya tepat menurut teman-teman. Oke, masih Andini ya puncak klasemennya. Lanjut Pak. Syarat membuat sumur yang baik adalah? Kan dijawab. Ya, sudah. Jawaban saya kira benar semua. Nah, ini dia hasil dari game yang sudah kita mainkan. Peringkat 3 ada Trisna, peringkat 2 dimenangkan oleh Shanti, dan peringkat 1 dimenangkan oleh siapa ini? Ya, Andini. Nah, untuk teman-teman yang 3 peserta yang menang kuis ini, silahkan untuk mengetik nama dan nomor telepon di kolom chat, nanti akan dihubungi oleh panitia untuk memberikan reward-nya. Berupa pulsa sebesar 50.000. Selamat. Andini, Shanti, dan Trisna ya, untuk mengetikkan nama dan nomor handphone yang masih aktif tentunya di kolom chat untuk dihubungi panitia untuk memberikan hadiah. Ya. Nah, jadi bisa dianggap 3 orang ini yang menjawab benar dan cepat ya di antara kuis
kita dan yang lain tentunya juga tidak kalah memahami materi yang diberikan oleh pemateri kita karena materinya sangat jelas dan bisa dipahami sekali. Oke, silakan diketik untuk pemenang. Nah, kita lanjut ke acara berikutnya. Memasuki akhir acara, yaitu penutupan workshop yang akan ditutup oleh Ketua Panitia Mitra Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Banten kepada Bapak Dr. Insinyur Eden Gunawan, MM, IPM, Asian Engineer dipersilahkan untuk menutup workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menutup workshop ini. Terus terang ini sangat menarik. Di ruangan saya ada 20 tukang yang memang sehari-hari pekerjaannya betul-betul tukang. Hari ini mendapat pencerahan, ilmu pengetahuan tentang bangunan sederhana anti gempa yang memang banyak terjadi, sangat berguna untuk diimplementasikan di wilayah Banten. Banten adalah wilayah yang setiap tahun kena gempa, baik gempa tektonik, banjir, dan lain-lain yang saya sendiri relawan di Banten untuk setiap tahun melaksanakan kegiatan sosial membantu mereka yang terkena dampaknya. Namun demikian, kegiatan ini mudah-mudahan dapat memitigasi, mengurangi jumlah korban yang ada di Banten jika ilmu ini betul-betul diterapkan oleh para tukang, tentu dengan bimbingan para insinyur supaya mereka bisa melakukan, mengimplementasikan bangunan sederhana anti gempa ini di lapangan. Selamat kepada para peserta dan juga kepada para tukang. Semoga ilmu pengetahuan ini dapat diimplementasikan di lapangan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Eden Gunawan yang telah menutup acara pada sore hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama secara langsung dan daring. Kepada peserta daring dimohon untuk membuka kamera. Baik, bisa kita mulai ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tak terasa kita sudah berada di puncak acara. Alhamdulillah telah banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada pembicara pada hari ini. Semoga ilmu yang kami dapat hari ini dapat bermanfaat. Dan juga para peserta yang dengan semangat mengikuti rangkaian acara pada hari ini. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih mewakili panitia yang bertugas. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.